Duh, kok sakit perut gini ya? Kenapa ya? Kamu kenapa kok sakit gitu? Aku gak tau deh, kayak aku kan guna-guna deh. Emang kemarin tuh habis makan apa? Tadi aku habis makan keripik merah sih, yang pedes yang enak itu. Tapi sakit perut banget jadinya. Kayak kamu sakit perut itu karena itu dari pewarna nggak alami mungkin. Terus juga mungkin nggak hygiene. Wah gitu ya, emang hygiene seberpengaruh itu? Nah makanya, yuk simak pembahasan berikut. Kesehatan, tentu teman-teman semua udah nggak asing lagi sama yang namanya kesehatan. Kesehatan menjadi aspek yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan tubuh yang sehat, maka dapat menjadi modal utama bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Menurut WHO yang mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi yang sempurna dan sejahtera, baik secara fisik, mental maupun sosial, dan tidak hanya terbebas dari penyakit serta cacat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang mengancam kesehatan manusia. Seperti di negara Indonesia yang mengalami triple burden. Salah satunya adalah penyakit menular yang belum teratasi dengan baik. Penyakit menular adalah suatu penyakit yang terjadi karena adanya bakteri, virus, atau parasit dan dapat ditularkan melalui media tertentu. Selain itu, permasalahan penyakit menular masih menjadi permasalahan yang terjadi setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kejadian luar biasa atau KLB yang membebankan baik pemerintah maupun masyarakat. Saat tubuh kekurangan energi, protein, dan mikronutrien penting lainnya, sistem imun tubuh kita akan melemah. Misalnya, protein akan membantu untuk membentuk antibodi dan sel imun. Apabila tubuh kekurangan protein, maka sel imun tubuh kita akan lambat untuk merespons serangan dari kuman. Selain itu, vitamin dan mineral juga berperan penting bagi tubuh loh, seperti vitamin A yang akan membantu menjaga permukaan dari sistem pencernaan dan sistem pernafasan, vitamin C dan vitamin E sebagai sumber antioksida untuk melawan radikal bebas, zinc dan selenium membantu proses pembentukan dari sel imun seperti limfosit untuk melawan bakteri atau virus, dan neutrofil untuk melawan infeksi secara langsung. Jadi, tanpa adanya nutrisi yang cukup, tubuh kita bakalan jadi kayak benteng yang mudah banget rapuh. Akhirnya, anak gampang terinfeksi oleh diare, TBC, dan radang paru-paru. Sistem imun atau daya tahan tubuh merupakan suatu kemampuan alami tubuh untuk melawan benda asing seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur. Nah, benda asing seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur merupakan kuman penyakit yang dapat menimbulkan penyakit menular. Nah, manusia sendiri memiliki imunitas alami yang dimiliki sejak lahir berupa sel darah putih dan imunitas adaptif yang didapatkan melalui pemberian vaksin. Nah, imunitas tubuh yang lemah akan membuat anak rentan untuk mengalami penyakit menular. Sebaliknya, jika imunitas dalam keadaan seimbang, maka akan memberikan pertahanan dan mengurangi sebaran-sebaran kuman penyakit dalam tubuh. Selain itu, ketika anak terkena penyakit menular, maka sistem imunitas tubuhnya akan lemah sehingga memperburuk kondisi kesehatan dan dapat menimbulkan penyakit lainnya. Nah, tahu nggak sih, salah satu penyebab melemahnya sistem imunitas tubuh adalah karena kekurangan atau kelebihan asupan nutrisi makanan yang disebut dengan malnutrisi. Gizi yang buruk dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, tubuh akan mengalami infeksi karena sistem imunitas seluler tidak bekerja secara optimal. Maka dari itu, kita akan mengalami yang namanya penyakit menular, seperti contohnya pneumonia, malaria, tuberkulosis, dan juga diare yang umumnya terjadi pada anak-anak. Ketika tubuh mengalami infeksi tersebut, maka kita akan kekurangan nutrisi karena tubuh akan merespon dengan cara memuntahkan kembali makanannya, dan yang kedua, kita akan kekurangan nafsu makan sehingga kita tidak mengalami atau memberikan atau mendapatkan nutrisi-nutrisi yang baik untuk tubuh kita. Nah, hal ini akan memperparah kondisi karena status gizi kita dengan infeksi itu akan saling menguntungkan. Selanjutnya, apa saja faktor utama adanya infeksi menular dan juga status gizi yang buruk? Yang pertama, tidak adanya asupan nutrisi yang baik. Yang kedua, infeksi kronis. Dan yang ketiga, menurunnya sistem imun. Maka dari itu diperlukan sistem gizi yang seimbang untuk mampu mencegah dan juga menyembuhkan penyakit menular. 5 kondisi krusial yang dapat mempengaruhi kesehatan anak. Yang pertama, status ekonomi. Status ekonomi keluarga yang rendah umumnya akan sulit mencukupi asupan nutrisi harian anak, sehingga anak akan mudah terserang penyakit. Yang kedua, tingkat pendidikan. Orang tua dengan pendidikan yang baik akan lebih peduli pada kesehatan anaknya. Yang ketiga, lingkungan fisik dan budaya.
Ketersediaan sanitasi dan air bersih merupakan hal penting yang perlu diperhatikan. Kebiasaan yang muncul di masyarakat dapat mempengaruhi keluarga dalam menerapkan PHBS. 4 dan 5. Gaya hidup dan aksesibilitas pada layanan kesehatan. Kebiasaan keluarga yang tidak sehat seperti mengkonsumsi makanan manis dan tinggi lemak, mengkonsumsi alkohol, merokok, dan kurangnya aktivitas fisik dapat memperburuk kesehatan anak. Selain itu, mudahnya akses pada layanan kesehatan akan meningkatkan kesadaran orang tua dalam memeriksakan kesehatan anaknya secara berkala. Nah, mari bersama cegah masalah gizi dan penyakit infeksi dengan aksi sehat. S. Suplementasi dan pemenuhan asupan gizi. Pemenuhan mikronutrien seperti vitamin A, zinc, iodin, ataupun iron bisa kamu lakukan dengan suplementasi, fortifikasi, dan perubahan pola makan. E. Edukasi dan sosialisasi pentingnya nutrisi. Memberikan informasi seputar gizi dan penyakit infeksi. Contohnya kayak kamu sekarang. H. Hidup bersih dengan menjaga sanitasi. Pentingnya menjaga sanitasi untuk mencegah kontak penularan agen penginfeksi. A. Aktivitas fisik untuk kurangi inflamasi. Beraktivitas fisik membantu kamu mengoptimalkan kemampuan tubuh dalam bekerja sekaligus melindungi dari infeksi yang diakibatkan oleh inflamasi. B. Tingkatkan asupan ASI dan imunisasi. Air susu ibu memiliki banyak nutrisi yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, sekaligus dapat mengurangi risiko terkena penyakit infeksi. Melihat adanya keterkaitan erat antara status gizi dan juga penyakit menular, dari sini kita sadar bahwa betapa pentingnya aksi sehat yang udah kita jelasin sebelumnya. Perlu kita sadari juga bahwa pemenuhan gizi yang optimal itu bisa jadi proteksi utama dalam tubuh kita. Jadi, dengan nutrisi yang cukup, itu bisa meningkatkan sistem imun dalam tubuh kita, jadi bisa mengurangi risiko terkena penyakit menular. Adapun sebaliknya, kalau gizi kita buruk, imunitas dalam tubuh kita pun juga menurun, jadi tubuh bisa dengan mudah terkena penyakit menular. Ayo jadi generasi yang sadar gizi dan peduli kesehatan. Mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Karena menjaga gizi Bukan hanya soal makan, Tapi soal masa depan.